Mas ini Cara kaca loh. sambil menunggu yang belum hadir, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar sinau bareng ya. Ini bukan sosialisasi tapi sinau bareng karena saya juga masih belajar. Jadi kita belajar bersama. This meeting is being recorded. Lagi apabila nanti ada istilahnya ada kendala-kendala kita tanyakan bersama-sama di sini dan nanti akan ada Pak Heneng yang selaku teknis dari Kecamatan Wonogiri. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Prokter Sedanten. Nuwun pangapunten ini karena acaranya niku mendesak, harus segera kita tindak lanjuti, maka selain itu acaranya dadakan ya, dari yang mau dalu koordinasi kula oleh Mas Heneng oleh Mas Bar, terus kita putuskan hari ini untuk sesarengan Pinau AKM Kecamatan Wonogiri Kota. Dan saya sampaikan nanti saya hanya membuka untuk secara teknis, nanti ini yang lebih memahami, yang lebih tahu. Kemarin juga menjadi pembicara di tingkat kabupaten yang menikah Mas Heneng mawon untuk memastikan bahwa di semua SD baik yang menumpang atau ditumpangi semua sudah melakukan aktivasi di NBK gitu. Atau masih ada beberapa yang mengalami kendala. Halo. Halo, halo. Teman-teman, apa masih ada yang mengalami kendala di BioSD dan di ANBK? Ada nanti kendalanya nopo mawon, kita sharing bersama-sama di sini. Materinya untuk AKM yang pertama kita harus melakukan aktivasi di ANBK.Kemdikbud, mengisi nama proktor dan nama teknisi masing-masing SD. Jadi walaupun kita statusnya menumpang, tapi sekolah kita tetap harus mengisi nama proktor dan nama teknisi masing SD. Usahakan untuk proktor yang terbiasa dengan istilahnya teknologi informasi. Biasanya kalau rekan-rekan operator di sini, saya yakin luwih pinter. Jelas nih Bu, saya yakin soalnya kemarin di grup itu belum ada sosialisasi, teman-teman sudah antusiasmenya sudah tinggi sekali. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Terus untuk yang kedua, kita kalau yang ditumpangi bisa memilih periode pelaksanaan, yaitu periode 2 1 September 2021. Kalau yang menumpang mungkin tidak ada menu itu atau menu itu tidak aktif, tidak usah diedit gitu.
Oke. Yang penting kita sudah melakukan aktivasi di anbk.kemdikbud, sudah ngetek niku, mengisi proktor, mengisi nama teknisi masing-masing SD. Terus nanti apabila ada perkembangan ataupun istilahnya ada perubahan-perubahan, nanti akan disampaikan lewat grup meeting ya, grup proktor tingkat kecamatan. Terus harapannya nanti kita juga memberikan informasi ke guru kelas 5. Jadi mungkin setelah niki benjing matur Pak Kepala Sekolah untuk menginformasikan ke guru kelas 5 bahwa guru kelas 5 nggih mohon untuk membimbing muridnya atau siswanya dalam pelaksanaan atau simulasi AKM. Misalnya takutnya nanti tiwas kita persiapan sarana dan prasarana sudah siap, tapi siswanya niku malah durung ngerti gambaran-gambaran tentang AKM niku. Nah, harapannya supaya nanti bisa sukses semuanya. Besok nggih matur kalih Pak Kepala Sekolah, koordinasi kalih guru kelas 5. Mohon istilahnya guru kelas 5 nggih kan bimbing siswane. Terus untuk daftar siswanya, tadi saya lihat di bio SD, niku bisa dicek akan muncul nama siswa dan sampelnya masing SD. Untuk selanjutnya, niki kula persilahkan Pak Heneng untuk mengisi materi form istilahnya tanya jawab dengan teman-teman yang masih ada beberapa kesulitan ataupun ada hal yang mau ditanyakan. Monggo Pak Heneng. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat Wonogiri. Mohon maaf kalau siang hari ini merepotkan panjenengan, tidaknya. Dan terima kasih untuk Pak Triantoko selaku Proktor Kecamatan Wonogiri yang sudah memberikan waktu, juga teman-teman. Di sini kita mau belajar bareng, bukan siapa yang lebih tahu, karena mohon maaf kalau saya hanya baru belajar. Dan saya percaya dan yakin Bapak Ibu semuanya sudah master-master dalam operator. Jadi saya baru belajar juga di sini. Jadi hari ini kita mau belajar bersama. Namun ya mohon karena ini partisipannya baru kurang lebih 20-an. Mungkin teman-teman yang lain bagaimana aja? Apakah sudah tahu informasinya semua untuk ini Pak Tri? Sudah Mas, sebenarnya sudah saya infokan lewat grup. Tapi ya mungkin karena nggih keadaan. Oke, tadi ada yang konfirmasi istilahnya betul sakit Mas. Ada yang minta link YouTube. Nah, apa nanti kita share materinya saja Mas. Kan niki kalau kuota kan kebanyakan menumpang ya Mas ini kan statusnya. Baik, tidak apa-apa statusnya menumpang atau ditumpangi ya. Yang penting sama-sama enak, ngoten nggih. Nah, menumpangi dari tumpangi sama-sama enak ya. Jadi agak santai ya siang hari ini. Terima kasih untuk ini untuk waktunya dan terima kasih yang sudah dioyak-oyak untuk kegiatan menyukseskan AKM. Jadi AKM ini nanti kesuksesan adalah bersama, bukan satu sekolah, satu ini kita bekerja untuk di Wonogiri. Jadi kita akan menyukseskan AKM di Wonogiri ini. Jadi seperti itu yang didawuhkan oleh Ibu Kabid kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa disampaikan dari beliau juga mengucapkan terima kasih baik dari Pak Agung juga tim-tim di kecamatan yang lain untuk yang akan kita lakukan. Mungkin teman-teman sudah lebih tahu tentang AKM atau mungkin sudah mengecek di webnya AKM. Apakah teman-teman semua sudah membukanya di webnya AKM itu nggih? Dengan saya share screen. Apakah sudah nampak di layar panjenengan? Belum? Ya sudah. Terima kasih. Nah nanti sebenarnya apa
apa yang harus kita lakukan tentang yang ini semua sudah ada di https://busmenjar.kemdikbud.id. Nah, untuk semua apa itu asesmen, apa itu pertanyaan, nanti teman-teman bisa cari di sini. Nanti kalau saya yang jelaskan malah nanti berbeda. Takutnya berbeda. Gambarnya blur, Mas. Gambarnya blur. Nah, yang di tempat yang lain bagaimana? Kemungkinan sinyal saya juga kurang. Ini karena saya sedang mencari sinyal juga. Blur, Sama ini juga Blur. 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 Iya. Ini Kalau udah, blur tadi udah terlihat ini, udah. bisa. Jelas, jelas. Jadi kalau nanti teman-teman apa itu AKM atau menjelaskan bagaimana nanti yang baik yang mana mau disampaikan, silahkan teman-teman pergi ke sini ke alamatnya busmenjar.kemdikbud.go.id. Jadi nanti bisa kesiapannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, modulnya seperti apa, dan jenengan monggo nanti bisa di sini ya. Jadi bisa dicek di sini. Sudah tidak blur. Nah, terus lepas dari ini semuanya, kita juga memang harus menyiapkan segala sesuatunya itu sebaik-baiknya. Ini disampaikan Pak, sudah disampaikan Mas juga. Terus Aduh. Terus, mohon maaf kemarin, apakah teman-teman sudah membuka ini di anbk.mdikbud.go.id? Sudah, Mas. Sudah. Kalau sudah, nah, sudah dicek apa belum? Tadi pagi sebelum ini apa sambil ngecek atau saat ini sedang ngecek juga? Kemarin. Belum. Nah, kalau belum, nah nanti mohon dibuka masing-masing. Ya di sini kalau kita di dashboardnya tampilannya seperti ini. Jadi saya izin minta pinjam punya SDN 1 Wonogiri karena saya nggak punya akses di sini. Jadi pinjam punya sekolah SD 1 Wonogiri. Nah kebetulan dapatnya SDN 1 Wonogiri itu data sekolahnya seperti ini. Jadi jenjangnya SD ini bla bla bla. Statusnya ini. Nah ini status pelaksanaan mandiri dan ditumpangi atau pelaksanaan secara online. Nah, ini mandiri dan ditumpangi secara online. Berarti yang disiapkan apa? Nah, tapi teman-teman sebenarnya kemarin sudah ada materi di tanggal 19. Materi apa sudah di-share di grup apa belum untuk yang PPT untuk beberapa. Tapi nanti itu nggak usah. Yang penting kita langsung sini aja. Yang saat ini harus kita kerjakan aja. Di sini, nah ini kita cek di sini. Setelah itu nanti teman-teman juga bisa dicek. Kalau yang belum nanti buka, diisi lagi, dicek lagi datanya udah betul apa belum. Terutama untuk tim proktor itu harus nomor HP-nya yang aktif, ada WA-nya juga bisa dihubungi. Jadi kalau belum nanti bisa diisi. Ya. Kalau infrastruktur, mohon maaf, infrastruktur sudah dikunci ya, atau sudah di-lock oleh pusat, jadi kita nggak bisa mengakses ke sana, jadi sudah nggak bisa merubah. Ya, setelah itu nanti di sini ada juga plan. Nah di sini ada berbeda-beda teman-teman. Kalau teman-teman yang tadi di sini mohon maaf menumpang itu yang di asesmen nasional ini kayaknya belum keluar. Nah ada seperti itu. Nah, jadi nanti biar teman-teman jangan bingung nanti kok tampilannya beda. Karena saya pinjam yang punya SD1 yang mode status pelaksananya mandiri dan ditumpangi. Itu terus nanti kalau yang di teman-teman yang nanti menumpang di sini tidak ada asesmen nasional belum keluar. Karena ini persiapan untuk tahap uji coba atau simulasi tahap 1 dan 2. Sedangkan yang di SD yang sudah mengisi kemarin itu di simulasi tahap 2 tanggalnya 1 September itu disarankan dari dinas supaya nanti ada karena nanti yang pertama itu yang akan melakukan simulasi adalah teman-teman kakak kelas tingkat kita di SMP tanggal 30. Baik ada yang modulnya semi online, ada yang online. Nah nanti kita akan sedikit bahas tentang semi online sama online, tapi kita kesini dulu aja. Ini yang teman-teman buat mohon izin untuk teman-teman yang mandiri dan ditumpangi. Ya, nanti
kalau model pelaksananya bisa online atau semi online, nanti di sini ada asesmen nasional. Nah, di sini penjelasannya nanti kalau di sini belum ada penjelasan ya berarti belum ada perintahnya. Nah, kalau di sini itu komputer proktor berarti sudah keluar. ID proktornya sudah ada. Tapi untuk passwordnya belum ada. Password biasanya diberikan nanti H-1 atau H-2. Gitu, teman-teman. Jadi kebetulan bersyukurnya ID1 dapat satu ruang yang 15 dan jadi bersyukurnya seperti itu dan sistemnya online. Nanti bagaimana bedanya sistem online dan semi online? Nanti kita akan sedikit menengok ke sana. Selain itu teman-teman juga akan menggali sendiri di pelajaran di sana. Jadwal sinkronisasi. Di sini ada jadwal sinkronisasi. Jadi jadwal sinkronisasi ini nanti kalau sudah disinkronkan nanti akan keluar muncul data pesertanya, ID beberapa nanti jadwalnya kapan, nama sekolahnya kapan, ID-nya apa, nanti akan kelihatan di sini. Seperti itu. Itu nanti, dan ini juga waktunya terus berkembang. Dan kalau data pesertanya memang belum muncul sampai saat ini yang di sini. Tapi untuk tadi sama Pak Tri sudah disampaikan di bio, karena teman-teman pasti sudah mahir di bio, sudah sampai sudah bukan lupa tapi sudah di luar kepala sih. Jadi teman-teman sudah hari ini sudah ada data peserta yang untuk mengikuti sampling sejumlah 35, di mana 30 peserta utama, yang 5 sebagai cadangan. Nah, ini yang dipilih kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Gimana, Mas? Gimana? Ya, leres, Mas. Ini pun sekali. Ya, kalau sudah dicek itu sudah keluar. Nah, dia juga sudah saya cek namanya siapa, rombelnya. Kalau misal di sekolah ada 3 rombongan atau rombel misalnya kelas A, B, C, nanti di sini 1, 2, 3 keluarnya seperti itu. Rombongan belajarnya 1, 2, 3 itu kelas A, B, C lah, itu panjenengan sudah pada tahu. Nah, itu yang jadi peserta. Itu juga yang kami tekankan untuk teman-teman. Ini juga kita butuh namanya kerjanya gotong royong gitu. Jadi bukan pelaksanaannya tidak hanya proktor sendiri, teknisi sendiri, atau guru kelas sendiri. Ini semuanya. Karena nanti sasaran dari asesmen nasional ini adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Memang saat ini yang terutama kejar-kejar nanti ya di SD kita memang harus belajar maksimal. Karena kita masih awal, baru pertama kali. Sama juga di Indonesia juga baru pertama aja, jadi kita tidak ada bedanya, kita sama-sama belajar ya. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan atau apa ya nanti saling membantu seperti itu. Nah, terus yang saya sampaikan, mohon nanti teman-teman untuk informasi segala sesuatunya, informasi jenengan dapatnya dari sini gitu. Karena misalnya di grup juga mungkin ada tambahan ini, atau mungkin yang ikut grup lain, informasi grup lain, supaya kita tetap stay-nya di sini apa yang harus kita lakukan. Semua ada di sini. Beberapa ya zona di grup, saya ucapkan terima kasih, itu sudah bukti panjenengan sangat peduli untuk menyediakannya untuk saling membantu ya, karena kita belajar sama. Jadi di sini di dashboard ini panjenengan nanti sudah tambahan lagi petunjuknya tidak ada, untuk PDF ada, AKM dan indikasi terhadap pembelajaran PDF-nya ada. Nah, untuk teman-teman jadi seperti ini. Untuk apa yang harus kita unduh itu apa? Kemarin memang saya ada yang bertanya, saya izin menjawab. Mohon maaf Pak tadi ya. Kalau install nggak? Ya di-install. Tapi yang di-install sesuaikan kebutuhan kita aja. Jangan semua di-install. Di-install ini malah komputer kita hang, kita bingung. Apalagi teman-teman komputernya datanya banyak, nanti repot. Nah, itu yang kita butuhkan saja. Misalnya SD1 itu nanti di sini tadi menumpang mandiri dan ditumpangi. Secara daringnya sistemnya online. Jadi yang kita butuhkan apa? Kita butuhkan ya yang proktor browser online wajib untuk proktornya nanti. Terus juga untuk kliennya juga yang disesuaikan ya di komputer kita. Platnya yang kita gunakan bila 64 dan 64, 32, 32 di sini sudah diberikan diantisipasi dari 32 bit, 64 bit sudah ada seperti itu. Terus di sini juga ya ini penambahannya di sini teman-teman hari ini
ya di Exambro Jarin, Exambro 101. Nah, ini bukannya saya suruh membiarkan, tapi kita tunggu aja biar penuh dulu. Setelah penuh biasanya nanti ada informasi di sini, ya pengumuman terbaru itu adanya di sini di ini. Untuk satu pendidikan ini kemarin ini untuk teman-teman kita yang SMP yang nanti dicobanya tahap 1 yang di tanggal 30, teman-teman SMP ini kemarin sudah mengisi. Ini yang semi online ya, yang semi online biasanya sudah kemarin harus ada VHD atau apa itu, itu nanti cukup ya lumayan saya katakan kerjanya ekstra juga. Karena harus menyiapkan perangkat sekitar 15 tadi kalau di sekolah SD 15 plus 1. Nah ini juga gini untuk teman-teman yang modenya nanti mandiri dan ditumpangi, diusahakan ada cadangan walaupun hanya 15 seperti di SD 1 itu. Di sini memang kita kliennya 15, terus nanti otomatis proktornya kan 1, berarti 15 klien ini juga kalau bisa kita berikan cadangan minimal 1 lah, minimal 1. Kenapa harus butuh cadangan? Karena sewaktu-waktu, karena kita nggak tahu ya, komputer itu kadang bisa mati waktu atau mungkin error atau trouble. Nah itu nanti 1 itu bisa untuk membantu kita mengalihkan untuk siswa berpindah. Nah tugas proktor itu apa? Proktor juga nanti membantu pelaksanaan di mana akan membagikan token ID sama token siswa. Walaupun itu mungkin dan keluarnya bisa 1 hari sebelumnya untuk ininya ID dan passwordnya, bisa juga 1 jam sebelumnya. Nah, bagaimana untuk mengatasinya nanti kalau lupa lebih baik dicetak, di print out, dan nanti bisa dibagikan ke siswa beasiswa milih, oh saya nama ini admin. Nah, itu nanti waktu pelaksanaannya kurang lebih seperti itu di simulasi 1 kemarin. Terus, nah itu yang untuk cadangan berarti kalau yang mandiri tumpangi disediakan minimal 17 perangkat seperti itu yang bisa digunakan sebagai klien dan kalau yang mode semi online. Nah kalau semi online itu jadi memang di internet itu kita lebih ringan, tidak terlalu besar yang dibutuhkan kapasitasnya karena hanya khusus untuk yang server proktor. Server proktor itu membutuhkan koneksi ke server pusat seperti itu. Jadi terus yang klien itu terhubung dengan server kita di lokal. Jadi nanti data yang dari server dikerjakan mengirimnya di server lokal. Setelah server lokal baru dikirim disinkronisasikan di server pusat. Jadi setelah selesai sesi 1, tugasnya proktor di ini yang ini mengunggah dulu sampai selesai. Baru bisa tahap selanjutnya. Seperti itu yang semi online, jadi sedikit lumayan kerjanya ekstra. Tapi kalau yang online bagaimana? Online yang penting jaringan internet kita aman, stabil, itu sudah kita nggak ada kendala. Karena selesai siswa server pusat. Itu seperti itu perbedaannya. Dan itu kalau di SD kayaknya paling tepat sementara ini masih online dengan sarana prasarana yang belum seperti di SMP, SMA, dan SMK. Di SMP, SMK sudah lebih dahulu dengan UNBK yang pernah di sana sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi sudah gampangannya di SMP, SMK sudah lancar lah seperti itu. Jadi segalanya begini dan bersyukurnya di Kecamatan Wonogiri teman-teman ini sudah ada grupnya. Jangan di kecamatan lain masih hanya beberapa 1-2, belum semuanya dari 25 kecamatan. Ini terima kasih untuk teman-teman Wonogiri sungguh sangat cepat dan sigap untuk menyikapi ini. Yang disampaikan Mas Tri juga tadi, memang kita kerjanya dikejar-kejar dan juga termasuk panjenengan juga tugasnya kan juga sudah banyak selain mengajar juga panjenengan sudah dengan tugas operator dapur dia juga luar biasa karena semua data siswa sekarang adanya di semua data sekolah ada di tangan panjenengan, ya. Jadi itu sungguh luar biasa dan terima kasih untuk waktunya mau direpoti lagi dengan AKM ini. Terus sisi sampai ini sudah mungkin kalau di video nggak usah, teman-teman nanti sudah pada buka sendiri video, nanti silakan dicek
di sini sudah keluar nanti namanya siapa. Nah, perlu disampaikan juga bahwa nanti ini terkait proker saya sikanjang dulu ya, atau mau dilanjut atau mau dibuka termin pertanyaan sesi sharing dulu. Monggo pertanyaan lain mawon Pak Eneng mbok menawi mau menanyakan nopo teman-teman yang masih bingung tentang AKM atau tugas proktor, monggo bisa langsung ditanyakan ke Pak Heneng. Niki kula persilahkan. Nggih, langsung mawon bergiliran nggih. Monggo. Saya sudah tahu semua, jadi izin aja kita lanjutkan. Nggih Pak. Karena nggak usah lama-lama, yang penting cepat seperti itu. Nah, teman-teman, ini secara teknisnya kurang lebih seperti itu yang dipersiapkan. Nah, nanti itu yang simulasi pertama yang akan kita lakukan tanggal 1 September nanti, terutama bagi yang modenya mandiri dan tumpangi, online. Nanti yang diinstal otomatis teman-teman sudah tahu tadi. Semoga ya kita sampaikan tadi sudah pada tahu. Jadi itu yang kita harapkan teman-teman. Terus tentang ini, setelah kita mempersiapkan secara teknis ya, ini terutama karena sasaran ini itu adalah murid, peserta didik kita, guru, dan kepala sekolah. Nah, ini tidak lepas dari hal yang lebih utama, karena nanti yang bekerja secara ini peserta didik kita. Walaupun mohon maaf ya, situasi saat ini memang belum menentukan. Semoga PPKM ini selesai dan pandemi segera berakhir, sehingga waktu nanti pelaksanaannya itu kita tidak bingung atau mungkin tidak harus dengan sistem daring lagi. Nah, tapi itu nanti setelah itu perkembangan nanti. Untuk pelaksanaannya mohon maaf ya, tadi belum disampaikan. Untuk pelaksanaan kita itu nanti yang sesungguhnya bulan Oktober di antara tanggal 27 sampai 30 atau mungkin ditambah setelah Oktober berarti November sampai itu. Jadi pelaksanaannya di jadwal nasional itu tanggal 27 sampai dengan tanggal berapa itu, kurang lebih 5 hari atau 6 hari seperti itu. Jadi jadwalnya pelaksanaan sesungguhnya adalah Oktober. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Namun waktu 1 bulan ini kurang lebihnya 30 hari, dan 30 hari ya tinggal menghitung hari aja, kita tidur aja bisa kita ganti hari ya. Jadi waktunya cepat walaupun 1 bulan. Nah, ini kita juga akan menyampaikan juga kepada, tadi sudah sampaikan Mas Tri, untuk ke kepala sekolah untuk bisa menyampaikan juga, memberikan dawuh kepada Bapak Ibu guru, terutama guru kelas 5, karena pesertanya Bapak Ibu guru kelas 5, dan kebetulan hari ini ya, kebetulan hari ini itu kita sudah ada data ini ya, sudah ada data siswa yang besok yang menjadi peserta. Jadi teman-teman sebagai peserta karena lebih tahu, nanti silakan diunduh, diambil datanya di bio itu yang menjadi peserta siapa, disampaikan kepada Bapak Ibu guru kelas 5 ini jumlah peserta atau mungkin peserta didik panjenengan nanti yang mengikuti simulasi atau menjadi sampling di bulan Oktober. Nah, itu sama nanti mohon maaf kalau bisa untuk yang di guru kelas 5 supaya diwajibkan saja. Saya usulnya diwajibkan, kalau hanya disarankan nanti ya wong guru disarankan nenek tugasnya proktor. Nanti ini supaya kita berbagi tugas, karena untuk menyosialisasikan ini butuh waktu juga kepada anak-anak, mengenalkan aplikasinya seperti apa, terus cara bukanya gimana atau apa. Nah, itu nanti panjenengan tolong sampaikan kepada titip pesan kalian Bapak kepala sekolah supaya memberikan mandat ke guru di kelas 5 terutama, karena yang menjadi sampingnya ada di kelas 5. Namun nanti juga bisa dibuat tim di sekolah masing-masing. Misalnya dari guru kelas 5, karena nanti materinya itu ada di materi di kelas 3, kelas
4 di bawahnya itu bisa saling bekerja sama untuk materi. Materi ini perlu papat, ini muridnya kasih. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi itu materinya itu sudah ada di web tadi Pusmenjar tadi. Jadi teman-teman saya kira nanti bisa saya katakan suruh ekspor tadi ya. Tidak semuanya. Nah, namun web ini juga beberapa waktu yang lalu sempat down. Nah ini materinya di sini sudah ada semua, Bapak Ibu. Nah di sini nanti panjenengan sambil membuka menyampaikan ini ke Bapak Ibu kelas 5. Nanti ini ke sini di Pusmenjar. Nah, tapi web ini kemarin sempat down 3 hari dan nggak bisa dibuka karena banyak mengakses. Dan itu juga akan menjadi kendala kita. Bagaimana kalau mencoba kalau sudah down? Nah, ini untuk materinya di sini ya, bisa panjenengan buka di sini materinya. Contoh soalnya di sini juga sudah ada. Ini ada apa itu AKN, video itu file AKN di sini. Sudah ada komplit di sebenarnya. Nanti panjenengan pokoknya tugasnya gitu, bacanya dari sini saja. Jadi nanti kalau saya menyampaikan beda seperti itu. Jadi contoh soalnya juga sudah ada, nanti bisa kalau mau diklik. Terus nanti ayo coba di sini juga ada. Apakah kelihatan di layar Bapak Ibu semuanya? Kelihatan, Pak. Nah, ini justru yang tampilannya itu seperti ini waktu teman-teman atau peserta didik masuk di ruang tempat ini ujian, misalnya kayak di Paspurage itu ruang yang kita di sekolah seperti ini. Jadi siswa nggak usah bingung-bingung bagaimana masnya login itu sudah tidak, tapi nggak cara mengerjakannya. Nah, namun caranya untuk mengerjakan tekniknya ini yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik, apalagi mohon maaf ya, kita di peserta didik di SD itu sangat kompleks. Dalam konteks kompleks itu ada yang sudah benar-benar itu bisa atau belum, atau mau saja mungkin belum tahu atau cara pegang mouse bagaimana. Nah itu hal kecil, namun itu yang menjadi juga sebenarnya permasalahan yang perlu kita antisipasi sejak dini. Jadi nanti anak-anak kita ajarkan ke sini supaya anak-anak itu bisa belajar mengerjakannya, bagaimana caranya, terus nanti melihat seperti apa. Nah, kemarin sempat down, ini juga di sini ada jenjangnya karena tesnya seperti ini, gitu. Satu anak itu akan mengerjakan 2 sesi. Jadi pada sesi pertama itu soal yang literasi, sedangkan numerasi itu nanti hari berikutnya. Jadi anak itu dua kali datang ke tempat tes. Nah itu bisa dibayangkan teman-teman. Misal nanti sudah boleh tatap muka ya, asalkan ada persyarat boleh tatap muka itu kita bisa. Tapi kalau belum ya kita tunggu aja nanti teknis selanjutnya. Namun untuk simulasi atau pelatihan tanggal 1 nanti saya sarankan tidak usah menghadirkan peserta didik. Kita katakan seperti itu. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau disuruh atau didesak oleh kepala sekolah atau mungkin siapa gitu, mohon maaf ya, kita harus konsultasi dengan dinas dulu, dinas pendidikan juga tim gugus tugas. Jadi jangan sampai melangkah sendiri. Saya katakan itu karena itu rambu-rambu buat kita. Apalagi masa PPKM ini kita nggak boleh mengumpulkan masa, apalagi anak-anak. Nah itu agar tidak menjadi permasalahan yang sebenarnya jangan sampai terjadi. Nah ya kalau mohon maaf ya, kalau kita sampai mendatangkan tidak terjadi apa-apa kita aman. Tapi mohon maaf karena ya virus ini memang tidak kelihatan, tapi juga efeknya sungguh besar. Mana-mana semua mengalami, semua negara, tidak hanya Indonesia. Nah itu perlu kita antisipasi sekecil mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti apakah ada yang mencoba di sini? Ini terus nanti silakan di sini ada jenjang sebenarnya untuk SD, SMP, SMA ini ada latihannya soalnya. Jadi silakan klik oke lanjutkan. Nah nanti akan keluar seperti ini. Nah ini adalah tampilan yang ada di layar monitor sebelum siswa mulai. Jadi di sini nanti ada user, sini ada password. Nah nanti itu tugas proper juga jangan lupa. Lebih baik nanti di print out supaya nanti lebih mudah menyampaikan ke anak. Oh ini nama ini pastinya ini
akunnya seperti ini. Nah, kalau di sini memang itu hanya untuk apa namanya uji coba, jadi di sini sudah otomatis kita nggak usah memasukkan, terus klik aja login. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ini ada kode tokennya. Ini token nanti yang dimasukkan di sini, ya. Nah, kalau pas di aslinya nanti, ini kita nggak bisa copy paste. Copy paste kalau di waktu sekarang masih bisa. Kita masih bisa. Tapi waktu nanti pas ini karena nggak bisa dinonaktifkan, ada beberapa tombol yang bisa aktif, hanya beberapa tombol di keyboard kita, jadi sama mouse, jadi seperti itu. Terus nanti diisi aja data sini, misalnya nama, terus tanggal lahirnya berapa, 1 ya, terus misalnya 2000. Ini langsung aja submit. Submit juga nggak langsung ke soal. Di sini masih ada tombol konfirmasi. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian teman-teman prokot dan teknisi nanti yang ada di lapangan, yang mendampingi peserta didik, karena kalau peserta didiknya sedang melakukan tesnya itu, nanti prokot juga wajib datang karena juga harus aktif semua. Nah, ini perhatikan nama tesnya kalau sudah sesuai, misalnya itu berarti betul. Terus statusnya apa? Terus ini, nah ini perlu diperhatikan, dari waktu 60 menit dihitung mundur. Nah, tapi kalau di sini terjadi hal yang mohon maaf namanya beda atau beda, silakan di cancel dan segera lakukan ini ya, pemberitahuan ke teknisi baik kabupaten maupun dinas. Seperti itu nanti kan ada tim yang membantu juga. Nah, klik aja mulai karena ini hanya nah, ini teman-teman yang perlu disikapi, pertanyaannya seperti ini. Dan ini juga sudah ada tombol navigasinya di atas dulu ya. Ini ada, kadang memang ada untuk penglihatan kita ada yang kurang, ini anaknya jadi bantu juga ditanyakan kalau kurang kerja, nah, supaya nyaman, karena kerjanya kita 60 menit di sini dan waktunya di sini ya, waktunya dihitung mundur dari sini. Informasi soal, nah, bisa diklik. Nah, data soal itu sama dengan navigasi. Atau misalnya kita langsung mau menuju ke soal sini bisa. Terus Terus cara menjawabnya, ini sangat penting, perlu disampaikan juga. Misalnya di sini hanya satu jawaban, kalau A, B, C, D seperti itu, kita hanya satu. Di sini ada beberapa tombol. Nah, ini tombol soal sebelumnya, atau dari kalau 1 ya ke 20, 20 ke 1, semuanya berapa, atau hitung mundur. Kalau ini soal berikutnya, di sini ada tombol ragu-ragu. Kalau kita selanjutnya, terus kita pilih. Nah, di sini, ini kan kita bisa memilih tidak hanya satu. Kadang siswa hanya tahunya hanya memilih satu, padahal di sini kita bisa memilih ketiganya atau semuanya. Ini bentuknya sudah beda ya ini. Terus kok masih ragu-ragu, tapi gimana waktu kita, kalau dulu saya sarankan ditulis nomornya berapa. Nah, sekarang sudah dibantu dengan ini tombol ragu-ragu, kita klik aja. Ragu-ragu, terus kita sampai tercentang seperti ini, kita selanjutnya berikutnya. Nah, di sini soalnya juga sudah beda lagi. Di sini jawabannya benar dan salah. Ya. Ini juga ada beda lagi. Ini berarti menjawabnya apa? Sekian. Jadi kita menulis. Rasio kena. Terus ini nggak ragu-ragu selanjutnya. Yuk kita cek di sini apa yang terjadi. Nah, kalau sudah dijawab warnanya hitam. Ini ada warna kuning. Warna kuning di mana tadi di soal nomor 2 kita masih ragu-ragu. Nanti kita masih bisa mengulangi lagi. Asalkan waktu di sini itu belum habis. Kita melanjutkan. Tapi kalau waktu sini habis, otomatis akan menutup sendiri soal. Nah, biru, sedangkan yang biru itu adalah di mana tombolnya kita berada di soal tersebut. Kita klik di sini. Ini juga, nah, ini yang katakan berbeda, karena ini nanti juga akan, misalnya saya menjodohkan A atau B, nanti kita klik di sini, kita tarik aja di sini. Ada kabar ya. Sudah kelihatan apa belum? Soalnya kurang lebih seperti ini. Sampai nanti selesai ya. Sudah selesai.
Nah, sebelum selesai juga ada konfirmasi seperti ini. Nah, ini memang untuk peserta didik kita, anak-anak kita juga harus kita kasih materi seperti ini. Nah, tugas kita memang sedikit. Nah, kalau hanya teman-teman proktor nanti juga, nah itu mohon maaf, dengan akan kerepotan. Nah, ini kita sarankan atau kita berikan kepada Bapak Ibu guru kelas 5. Kita kasih aplikasi ini, suruh membuka, suruh belajar. Dan nanti akan mengimbaskan kepada siswanya. Supaya waktu nanti di pelaksananya tidak bingung seperti itu. Yang keluar seperti ini. Mau diunduh hasilnya juga bisa dilakukan aja. Terus hari berikutnya kita juga baru ini anak atasnya. Ini bisa dilanjut dengan ekspor sendiri ya. Dapat lari murid bisa ketahuan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman. Tanya pengurus komite ya. Guru kesuwenaan. Kalau tak ada momen. Gula yang main ternyata kalau bisa proper. Ini gula itu foto nih. Maaf, tanya Pak. Monggo Mas. Silakan monggo Mas. Boleh aku kafe yang umat aku ya ngono. Untuk yang lain mohon nanti lah fotone sing gula sing Monggo yang sudah resen Bapak Muhajirin. Masih silahkan mengaktifkan mikrofonnya Pak. Jadi mohon maaf mau tanya ini untuk teknisnya memang saya sebenarnya belum terlalu paham, nanti tak privat saja untuk tadinya itu. Nah itu permasalahannya saya mau tanyakan itu untuk mengajarkan kepada murid teknis pengerjaannya. Nah karena kita kan posisinya untuk sekolah menumpang, itu untuk perangkatnya kan tidak ada, bahkan tidak komplit ya. Jadi kita kan menumpang di sekolah lain. Nah untuk mengajarkan teknisnya kepada anak itu kan harus pegang komputer langsung Pak. Nah nanti untuk pelaksanaan untuk simulasi untuk itu nanti bagaimana J? Soalnya kalau simulasinya hanya mungkin kita zoom dengan anak, itu saya rasa akan kesulitan. Yaitu bagaimana J? Mohon pencerahannya Pak. Satu dulu aja nggih, satu-satu mawon nggih, sana nggih. Baik, terima kasih dari Pak Muhajirin Aziz yang sudah memberikan saran pertanyaan buat kita teman-teman. Jadi ini kita mungkin kita bingung tadi seperti ini. Nah, apalagi masa pandemi seperti ini, salah satu faktor utamanya adalah yang mengganggu adalah faktor ini ya. Pandemi ini yang kita nggak bisa mendatangkan siswa, tidak bisa anak megang ini bagaimana. Nah, kebetulan juga kita bersyukur bahwa aplikasi ini tadi sudah bisa diakses di HP Bapak Ibu. Jadi ini juga bisa kita buka di HP atau kita ke webnya itu linknya di HP. Jadi setidaknya anak-anak sudah ada gambaran itu. Sementara itu, anak walaupun mohon maaf karena tidak semua anak juga memiliki HP. Saya katakan seperti sama juga di SD1. Mungkin anak untuk pegang HP pun yang megang harus orang tuanya atau mungkin dalam satu keluarga masih hanya satu HP yang dibawa juga oleh orang tuanya mungkin bekerja untuk beraktivitas karena di keluarga hanya ada satu HP. Itu juga yang ada di SD1 juga seperti itu. Dan semuanya SD1 juga punya HP. Namun dengan teknologi saat ini kan setidaknya sudah ada HP yang bisa membantu kita untuk menggunakan HP tersebut. Nanti Bapak Ibu tinggal memberikan link itu aja. Tapi sebelum memberikan link saya harap gini. Jadi ini akan kita sampaikan ke Bapak Ibu guru kelas 5. Tidaknya seperti itu untuk memperingan kerja proktor. Tapi untuk kalau Bapak Ibu guru yang menjadi proktor yang menjadi guru kelas 5 ini sekalian aja berarti. Jadi seperti ini tolong diwajibkan. Jadi belajar dulu ini, setelah belajar baru sampaikan kepada peserta didik. Nah, kita bersyukurnya di tim pengembang Wonogiri itu juga sudah dibuatkan satu link lagi. Mana link ini untuk mengantisipasi
yang saya sampaikan tadi, karena beberapa 3 hari minggu yang lalu itu hari Sabtu, Jumat sampai Kamis itu down untuk servernya yang di pusat. Jadi kita nggak bisa membuka akses. Ini nanti segera dibukakan. Jadi seperti itu. Jadi setidaknya memang kita nggak bisa, anak-anak sekarang memang belum bisa pegang, atau kita mendatangi siswa belum bisa. Kita juga nanti masih kita sarankan anak-anak yang sudah punya HP nanti bisa menggunakan HP masing-masing dengan nanti link yang kita berikan, link yang sama tadi yang bisa kita untuk belajar seperti itu, yang dari Pusmenjat. Namun karena gini karena nanti panjenengan bisa bedakan yang di Pusmenjat sama nanti yang sudah disiapkan dari tim pengembang dari Pak Budi dan tim pengembangnya konten Wonogiri ini, Kabupaten Wonogiri, yang sudah disiapkan, dibuatkan satu link di mana link itu juga akan sama dengan menuju ke Pusmenjat, tapi juga dibuat lebih ringan, jadi tidak mungkin ada dibuat jalan pintas seperti itu. Sama nanti juga sudah sedikit diantisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau mungkin di server di pusat down, kita masih bisa belajar seperti apa. Ini sementara seperti ini Pak, yang bisa saya sampaikan. Yaitu memang itu kendala kita bersama, tidak hanya di panjenengan. Ini memang di SD ini, kalau di Wonogiri kota masih lumayan sinyal juga lah. Sedangkan teman-teman kita yang di Karangtengah, Popolom, Pratimantoro itu juga kita nggak tahu sinyalnya di sana seperti apa nanti pelaksanaannya. Kendalanya memang sangat banyak, di SD sangat kompleks. Makanya ya ini tadi, untuk kalau di SMP, SMA kemungkinan untuk TIK sudah pernah diajarkan, jadi anak-anak sudah tidak begitu canggung lah seperti itu. Nah sedangkan di SD juga masa pandemi pembelajaran juga kita nggak bisa mendatangkan siswa, itu juga PR yang besar buat SD. Oleh sebab itu makanya kita berusaha untuk mengejar waktu ini supaya bisa setidaknya anak itu nanti sudah tahu gambaran soal itu yang akan keluar seperti ini. Kalau jenengan tadi sepintas bisa menyaksikan bahwa soalnya ada yang pilihan ganda, ada yang harus menjawabnya lebih dari jawaban satu jawaban. Nah ini yang menjadi tantangan buat di SD. Buat seperti itu sementara yang bisa saya sampaikan supaya bisa membuat lebih ada gambaran untuk jenengan melangkah lagi strateginya, karena saya percaya teman-teman di sini punya strategi yang banyak luar biasa untuk biar ini tersampai bagaimana. Sama juga teman-teman di kecamatan lain sudah punya mau saya kekurangan peralatan di sini, kita harus nomor ke SMP mana, ke SMK mana, seperti itu. Monggo yang lain mungkin sebelum nanti kita lanjutkan sedikit ada yang harus saya sampaikan juga nanti. Ya, matur suwun, Pak. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Silahkan orasi atau langsung buka mikrofonnya, nggih monggo. Nah, kita sharing, jangan jangan terlalu panik-panik, kita hanya santai aja. Monggo rekan-rekan yang mau menanyakan. Mas Heneng tanya. Monggo. Terkait dengan data, berarti dari bio SD ini nanti ditarik ke ANBK itu, Mas? Betul. Jadi, panjenengan ada terpencet lagi Pak Danang, ya saya mohon. Terus kemarin di sampling itu, tadi belum buka, samplingnya itu belum keluar, Mas. Mantan itu saja mungkin yang saya tanyakan matur nuwun. Terima kasih Pak Danang, dan mohon izin untuk sedikit berbagi juga untuk teman-teman bahwa hari ini data itu sudah yang cek yang kemarin sudah ditarik. Kalau misalnya data sudah benar untuk yang kelas 5 khususnya, dana ditarik di bio, karena panjenengan yang sudah paham tentang tarik data, kirim data ubahnya, X-nya seperti apa, monggo, karena panjenengan sudah tahu. Nah, segera aja nanti panjenengan buka, karena hari ini itu sudah ada. Di data itu nanti ada di mana ada siapa yang menjadi peserta, siapa yang menjadi peserta utama dan serta cadangan seperti itu. Statusnya seperti itu untuk membukanya.
Dek, jangan deket-deket mata. Pripun Pak Danang? Ada yang Sampun. Tadi belum buka. Tadi belum buka. Ngapunten nggih. Oke. Kalau kemarin kan di sampingnya belum ada, Mas. belum. Nggih, belum. Nggih. Nggih, matur nuwun. Jadi sami-sami mungkin yang Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan. Jadi gini nggih, saya nambahin juga tadi Pak Danang tadi bahwa data siswa yang jadi peserta itu nanti kelas 5. Terus yang memilih ini ya saya tekankan lagi, yang memilih itu bukan dari sekolah atau kabupaten atau provinsi. Ini langsung pusat dan melalui sistem di mana melalui diambil dari biosistem yang panjenengan sedaya ini apa namanya unggah data atau mengtarik data seperti itu. Proses seperti apa agar data itu masuk di biosistem BioSD gitu ya. Nah itu nanti yang akan menjadi pesertanya. Kalau memang kemarin itu memang belum ada kemungkinan tadi baru dibuka, tapi saya bukanya baru jam 8 tadi itu sudah ada. Jadi nanti itu juga bisa disampaikan untuk besok bahan jenengan menghadap ke Bapak Ibu guru kelas 5. Namun sebelumnya mohon izin dulu kepada beliau Pak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah supaya ini menjadi hal yang wajib bagi guru kelas 5, wajib bisa dan wajib mengimbaskan kepada peserta didiknya. Itu ada yang lain mungkin monggo. Mohon izin sebentar untuk menayangkan yang sudah dibuat di tim pengembang Kabupaten Wonogiri untuk menyukseskan AKM ini bagaimana. Nah nanti kita sampaikan ini supaya nanti panjenengan sakit mengetahui gambaran seperti apa dilakukan, terutama yang untuk persiapan siswa ya, karena kita memang fokusnya di sini karena secara teknis untuk ini kita ya sambil jalan, tapi tidak lepas dari itu kita ingin mengusahakan peserta kita bisa melakukannya. Nah ini yang akan kita lakukan, salah satunya sudah diusahakan untuk menyukseskan AKM di Kabupaten Wonogiri. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah nampak di layar panjenengan? Halo. Nah, terima kasih Bu Ana. Sudah. Kita saksikan ini kita di sekolah juga tidak punya lab. Kalau kita mau menumpang nanti yang ditumpangi jangan-jangan juga gunakan untuk praktik dan sesuai dengan arahan pemerintah juga kan kita belum boleh mengumpulkan siswa. Oleh karena itu nih saya siapkan website yang digunakan ya, yang bisa digunakan anak-anak atau Bapak Ibu guru sekalian untuk menyampaikan materinya kepada anak-anak. Sebelum saya sampaikan pada intinya seperti ini. Ini berbeda dengan ujian nasional ya, asesmen nasional. Jadi kalau ujian nasional itu kan ada yang namanya kisi-kisi. Ya, yang namanya kisi-kisi, tapi nanti kita tidak ada kisi-kisi, namanya kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya seperti apa? Yang harus kita sampaikan kepada anak seperti apa? Ini saya sediakan di web ini yang gambar buku sini ya, bagian bawah. Saya ambil ya. Ini ada 2 tombol, ini sama sebenarnya. Ini ada 2 tombol sama, yang depan ini asli dari Pusmenjar. Kemudian yang samping ini saya buatkan mirroringnya, atau saya cloning sistem dari Pusmenjar. Mengapa saya buat 2 seperti ini? Ini karena yang satu ini, yang dari Pusmenjar ini sering sekali off, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sering sekali off karena memang overload dibuka oleh puluhan ribu siswa se-Indonesia, maka sering off. Maka saya buatkan cloning sistemnya, saya simpan di hosting saya sendiri ya. Kita coba buka. Di dalamnya Bapak Ibu sekalian, ini di dalamnya sudah lengkap tentang penjelasan asesmen nasional seperti apa. Nah, tapi nanti kita fokus saja di bagian bawah. Di bagian bawah ini di dalamnya sudah ada materi-materi ataupun kompetensi-kompetensi dasar yang nanti apa yang harus kita berikan kepada siswa. Ini salah satu contoh saya ambil aja di kelas level 3 dan 4 ini ya, level 2 ya. Di dalamnya ini sudah ada kompetensi dasar ya, jadi KD-KD apa yang nanti keluar di dalam asesmen nasional itu. Dan ini mohon anak nanti diberikan ini ya, misalkan untuk bilangan
nanti pecahan campuran. Jadi pecahan campuran inilah nanti yang diberikan kepada anak, sehingga nanti anak belajarnya terarah. Terus pada saat kita klik, ya, di dalamnya ini sudah ada contoh-contoh soal. Soalnya modelnya seperti ini. Nah, kemarin di webinar sebelumnya sudah saya sampaikan juga, pertama soalnya nanti berbeda dengan soal yang biasa kita gunakan. Apa? Pertama, soalnya nanti pilihan ganda seperti ini, kemudian multiple choice, bisa milih dari lebih dari satu, kemudian milih lebih dari satu tapi dalam tabel. Selanjutnya menghubungkan garis-garis. Nah, teknis seperti ini nanti yang perlu dikenalkan kepada anak. Nah, melalui web akm.tpkpp ini di dalamnya sudah ada latihan-latihan soal. Ini lebih dari 500 soal dan sudah dikategorikan berdasarkan kompetensi dasar. Jadi nanti ini untuk latihan anak-anak ini. Jadi tidak perlu ada tryout, ini sudah ada 500 soal beserta contoh soal realnya seperti apa. Selanjutnya yang bagian atas, ini ada gambar, saya buat gambar seperti ini ya. Ini ayo coba AKM. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk tampilan asesmen nasional itu sama persis dengan ini. Kecuali ada perubahan ya, tapi sejauh ini belum ada informasi perubahan. Tampilannya sama persis seperti ini. Jadi pada saat anak datang di titik-titik nanti asesmen nasional itu, laptopnya itu sudah tampak seperti layar ini ya. Sudah tampak seperti layar ini, ada halaman loginnya. Terus di samping sini ada kameranya gitu. Ada gambar kamera yang nanti bisa menampilkan gambar anak. Jadi nanti bisa dilihat anak itu diberikan bantuan atau enggak, itu di layar ini ada di bagian pojok kiri atas ada itu. Nah, selanjutnya di bagian username password ini dapatnya dari mana kan itu? Ini perlu kita ketahui, username password ini yang merilis atau yang memberikan itu adalah proktor. Jadi proktor itu memberikan, jadi setengah jam atau 1 jam sebelumnya itu username dan password anak itu dirilis di web tadi, ya di web. Dirilis, nanti di-download, kemudian diberikan kepada siswa. Nah, siswa nanti masing-masing ini memasukkan username dan password yang berbeda-beda. Dan ini bukan juga perkara mudah. Karena apa? Anak ini di SD khususnya, ini mayoritas belum pernah pegang laptop. Ya, saya yakin itu anak-anak mayoritas itu belum pernah pegang laptop, mencari huruf Q itu mungkin nggak ketemu itu. Apalagi ngetik password yang nanti jadinya bulat-bulat seperti ini, tidak nampak, nanti sering salah sebagainya. Nanti perlu persiapkan betul ya, dengan melalui web ini nanti anak sudah terbiasa karena tampilannya sama persis. Untuk di web ini tidak memerlukan masukkan username password karena sudah otomatis dimasukkan oleh sistem. Kita klik login. Nah, di bagian dalam ini ya, di bagian dalam nanti ada tampilan yang sama juga seperti di layar. Di sini ada token ya, token Bapak Ibu ya. Lah token ini dari mana ini? Ini token ini nanti dirilis secara otomatis. Tetapi jika terjadi error ya, jadi error mungkin laptop si anak itu mati, ya laptop anak mati atau koneksi internetnya putus atau nge-restart sebagainya, nanti pada saat masuk nanti tokennya itu tidak ada, hilang. Padahal untuk login lagi harus menggunakan token. Nah, tokennya itu dari mana datangnya gitu? Nah, inilah tugas proktor nanti yang rilis, dirilis gitu nanti oleh proktor nanti token ini muncul kembali. Nah, itu baru nanti anak mengisi data ini ya, mulai dari nama tes ya, nama tes gitu, hari, tanggal, tahun. Di sini, dan ini tidak bisa copy paste Bapak Ibu, karena nanti di aplikasi Exam Browser itu nanti klik kanannya tidak ada, tombol-tombolnya dinonaktifkan, sehingga nanti anak harus ngetik satu persatu tokennya ini. Nah, ini yang jadi masalah juga. Ini anak mencari huruf tidak ketemu. Kemudian nanti kalau tokennya huruf besar, anak-anak ini huruf besarnya gimana, membuat huruf besarnya, caploknya juga belum tahu. Ini PR untuk kita dan ini tidak mudah karena kita menyiapkan anak-anak kecil kelas 5. Nah, ini token seperti ini, saya ulang lagi tadi, nanti kalau ada trouble, maka pada saat buka kembali token tidak muncul. Yang rilis siapa? Proktor. Makanya peran proktor secara teknis benar-benar matang. Kalau tidak tahu caranya rilis, nanti anak mandek. Oleh karena itu, nanti mohon pada saat simulasi di SMP, nanti biasanya ditaruh error-error, supaya proktor itu nanti bisa error handling. Nanti besok biasanya di SMP, atau yang melaksanakan
simulasi entah SD SMP nanti ini di dalam perjalanannya pasti dikasih error-error dari pusat supaya nanti sekolah yang bersangkutan itu bisa error handling. Oh, cara nangannya seperti apa? Nah, ini token seperti ini nanti cara rilisnya seperti apa jelas. Kemudian di halaman exam proctor itu juga jelas siapa yang ikut ujian. Kemudian pada saat restart ini ada tombol login, tapi di login kan tidak bisa. Login tidak bisa. Pada saat login tidak bisa, itu di tombol sampingnya itu ada yang namanya reset password. Permintaan reset password dari siswa. Nah, yang istilahnya yang approve siapa? Yang approve proktor juga. Yang approve proktor. Sehingga nanti proktor harus tahu caranya refresh token ini, kemudian tahu bagaimana untuk reset, untuk menerima permintaan reset password dari siswa sebagainya. Nanti mohon di hari simulasi nanti entah simulasinya dari SD atau SMP silakan Bapak Ibu sekalian mewajibkan diri untuk datang untuk melihat seperti apa proses realnya. Seperti itu. Kemudian kita copy ya, tapi besok udah bisa di copy nih. Udah bisa di copy. Kita masukkan di sini. Ya, kita submit. Nanti di sini ada konfirmasi data test. Konfirmasi data test. Dan nanti dipastikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Anak-anak nanti pada saat memasukkan ini namanya sudah tepat atau belum. Kalau belum nanti jangan diklik mulai. Ya jangan diklik mulai, nanti masalah nih ya. Namanya Andi, namanya Andi tapi yang mengerjakan namanya misalkan Eko. Nanti jangan klik mulai. Nah, ini ada kesalahan nih, tanya kepada proktor. Pak, ini kok nama saya tidak sesuai dengan nama saya. Nama saya tidak sesuai dengan nama saya. Bisa ternyata proktor salah ngasih username password. Bisa seperti itu. Jadi ini mohon nanti cukup menjadi perhatian karena memang teknis ini memang cukup harus benar-benar matang di sini nih. Kemudian kita lanjutkan, kita klik mulai. Ya. Kita klik mulai. Ini agak berat ini, bener kan? Agak berat. Beda masuk. Lah. Ini kepada anak-anak bagaimana melihat daftar nomor, ya. Dan soalnya ini memang panjang-panjang Bapak Ibu sekalian ya. Soalnya besok itu panjang-panjang. Mari kita siapkan anak-anak kita untuk membaca soal yang panjang seperti apa, tekniknya seperti apa. Kemudian di sini saya sampaikan ulang, kemarin sampaikan di sini ada ukuran font. Jadi ini cukup adaptif juga ya, istilahnya mengakomodir keterbatasan anak. Mungkin anak yang matanya minus sebagainya di sini cukup diakomodir tumbuh-tumbuhnya di sini. Dan besok juga sama ini. Nah, kemudian ada informasi soal, kemudian waktu. Anak juga perlu ditekankan ini. Nanti waktunya itu mundur pada saat habis, nanti tutup sendiri. Selanjutnya daftar soal juga ada di sini. Nah, daftar soal ini. Nah, nanti anak-anak juga diterangkan bagaimana bernavigasi. Ya, misalkan nomor 1, kemudian pindah nomor 8 dan sebagainya. Nah, itu. Selanjutnya di bagian bawah ini ada kembali ke soal sebelumnya, kemudian ada soal ragu-ragu bisa dicentang, soal berikutnya dan sebagainya. Terus juga ini nomor soal, ini ada soal yang multiple choice. Ini tidak familiar, anak-anak belum tahu. Nanti mohon disampaikan ke anak-anak, ternyata bisa milih lebih dari satu. Kenapa milih lebih dari satu? Nah, ini perlu ditekankan pada anak-anak juga. Selanjutnya ada soal yang ini isian singkat ya, isian singkat. Maaf, ini masih masih pilih satu-satu ya, ABC itu. Selanjutnya yang dikatakan soal ini lagi. Oke, terus. Nah, ini yang menghubungkan itu. Nah, menghubungkan itu kan menarik garis. Sebenarnya tidak perlu menarik garis, cukup diklik. Oh, prasekolah ini pasangan yang mana? Nah, ini memasang-masangkan seperti itu. Tapi kalau jawaban salah nanti dikenalkan juga. Oh, kalau ganti jawaban gimana? Dan seterusnya. Melalui web ini nanti kita harapkan anak-anak itu benar siap, materinya itu benar-benar siap, ya, materinya benar-benar siap. Contoh-contoh soal realnya juga sudah mengetahui karena sudah kita sediakan di sini. Ada 500 soal, kemudian simulatornya juga sudah ada. Jadi kita siapkan anak-anak dengan simulator ini. Bagaimana teknisnya? Kalau memang belum bisa saat ini kan memang pandemi ya, belum bisa mendatangkan jemaah ke sekolah, ya ini kan bisa diakses menggunakan HP. Meskipun nanti tampilannya kan agak berbeda ya, kalau HP ya enggak besar seperti ini tadi. Atau jika tidak, Bapak Ibu sekalian, sebelum anak itu praktik, kan kita biasa tiap hari ngajar online ya, menggunakan tim, Zoom dan sebagainya. Nanti bisa disampaikan tampilannya seperti ini, dijelaskan detail lebih detail seperti itu.
Dan web ini nanti mohon teman-teman proktor nanti diimbaskan ke semua sekolah di Kecamatan Bapak sekalian, agar di istilahnya ya guru kelas 5-nya ya diwajibkan gitu ya, diwajibkan. Karena kadang-kadang tidak digunakan, diwajibkan mengakses halaman ini untuk menyiapkan sisi anak. Karena anak ini yang saat ini memang sangat-sangat riskan ini kalau tidak disiapkan, karena mengakomodir 20 orang di satu ruangan, misalkan 30 anak lah mungkin ya jumlahnya banyaknya ya, atau 15 atau 20 anak dengan kemampuannya beragam, dan kita proktor kita misalkan 1 atau 2 orang yang dampingi siswa itu, pasti kita pasti keteteran. Anak tidak tahu huruf Q di mana, huruf R di mana, kaplok seperti apa tidak tahu. Ini pasti kita keteteran. Nah, agar hal tersebut itu tidak terjadi di hari besok, ini mohon ini untuk memang dimasifkan, ya, halaman dimasifkan, diberikan kepada teman-teman sekecamatan masing-masing dan untuk segera dicoba. Seperti yang saya sampaikan, 1 bulan itu 30 hari, tetapi ini cukup pendek, ya cukup pendek, dan penyiapannya cukup gede. Seperti itu, jadi mohon di kemarin di slide juga ada, halamannya adalah akm.tpkpp.com. Kemudian yang bagian atas ini adalah simulatornya, yang nanti tampilannya ini sama persis dengan exam browser. Ya, exam browser. Kalau exam proktornya saya belum menemukan simulatornya. Kalau exam browser yang nanti atau exam klien ya, yang digunakan untuk anak ini tampilannya sama persis. Nah, ini simulatornya ini. Kemudian materi-materinya di bawah ini, contoh soalnya seperti ini. Jadi saya pikir ini sudah cukup satu paket lengkap untuk anak-anak nanti latihan, mulai dari contoh soal, kemudian simulatornya. Seperti itu. Nah, nanti jika ada kendala-kendala, silakan hubungi kami ya, Mas Ening atau saya mungkin. Karena ini yang lalu-lalu Bapak Ibu sekalian, yang dari Pusmenjar, ini sering down. Waktu lalu 2 atau 3 hari tidak bisa diakses karena meludak gitu. Nah, untuk menghindari seperti itu, karena untuk di kabupaten lain ini masih informasinya belum begitu sampai sini ya, kita istilahnya tuliskan dulu, kita pakai dulu. Jangan sampai nanti kita pakai pas bareng-bareng, bukan kita tidak bisa apa-apa. Jadi secepat mungkin ini digunakan jauh lebih bagus daripada nanti kita istilahnya di kita gunakannya seperti itu. Jadi sekali lagi mohon untuk dari sisi siswa persiapannya ini, kemudian dari sisi proktor nanti silakan di simulasi, entah yang simulasi di SD, di SMP, silakan nanti datang melihat prosesnya seperti apa dari awal sampai akhir. Kemudian jika dari sisi teknis itu belum menguasai, nanti silakan koordinasi dengan Korwil Ketua K3S untuk komunikasi dengan sekolah atau kepala sekolah agar memang teknis yang di SMP itu sudah kita pesen dulu di hari membantu kita, agar nanti pelaksanaan AKM nanti bisa berjalan dengan maksimal, dengan baik, dan tidak ada kendala yang berarti. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Ening. Ada salah katanya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk teman-teman di luar negeri. Ini hal yang harus kita sampaikan juga, supaya hal yang kita lakukan ini jadi lebih baik lagi, terutama persiapan kita untuk. Dan jadi kita akan persiapannya bersama-sama, tidak hanya dari tim operator atau proktor, tapi juga semua pihak, kita saling bekerja sama untuk menyukseskan ini. Jadi ini yang tidaknya harus kita kerjakan. Jadi terima kasih juga tadi Pak Trihandoko juga sudah memberikan linknya tadi di akm.tpkpp.com. Itu tolong nanti untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru kelas 5 tentunya, untuk mungkin besok kan baru mungkin kalau pas jadwal masuk ya, nanti besok disampaikan atau secepat mungkin bisa tersampaikan supaya ini lebih cepat disikapi, karena kita juga ingin membantu siswa kita, peserta didik kita, supaya juga kedepannya, karena waktu tes peserta didik kita sudah berpikir untuk nanti mengerjakan soalnya, jadi setidaknya kita sudah kasih strateginya bagaimana sih anak-anak nanti untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Mohon Pak Tri yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Seneng ini wonten tambahan, rentang sing mau menanyakan. Kebetulan anu kalih kula ngagem anu kula. Pas. Mawon. Selamat siang Mas Ening.
Selamat siang, salam sehat. Ini mau tanya Mas tentang yang apa jenenge dari web ANBK Kemdikbud itu loh. Yang masalah apa itu Proctor browser semi online, Proctor browser klien dan sebagainya. Gitu. Itu kan ada ini saya buka itu ada beberapa 3 atau 4 tambahan itu Exambro Darwin, Exambro 1.1 dan sebagainya itu ada 4 kalau tidak salah. Niku pripun? Niku nggih napa niku sing Exambro nih? Kemudian masih ada tambahan mboten? Sementara itu dulu Mas. Kan ya. Nah, ini apa sudah tampak di layar? Ampun. Nggih. Ampun, Mas. Yang ditanyakan Mas Denwa. Ya, Mas Denwa. Di sini nggih. Nah, ini mohon maaf nggih. Terkadang ini untuk Exambro Darwin, Exambro AMD. Nah, ini menyesuaikan dengan ini teman-teman. Perangkat komputer kan speknya macam-macam. Terkadang kan basic operasinya itu yang tidak semua sama dengan Windows semua. Ada yang pakai Linux atau apa. Nanti bisa disesuaikan dengan yang di sini Exambro-nya yang 64 bit itu. Nah, seperti ini juga. Karena ini juga belum selesai pengunduhannya. Kemudian di sini juga belum ada pengumuman. Nah, nanti di sini kemudian dikasih keterangan atau penambahan atau apa di sini nanti di sini. Jadi mohon teman-teman proktor nanti kita selalu update. Nah, untuk menjadi kita bagaimana selalu update kan mohon maaf kita memang bukan robot atau bukan manusia 24 jam mantengi ini karena kita punya kepentingan yang lain juga masing-masing. Jadi nanti bila teman-teman pas buka ternyata ada update baru di grup belum ada informasi, mohon jangan sungkan-sungkan saling menginformasikan karena kita juga bersama-sama biar tidak ketinggalan, jangan sampai nanti ketinggalan dengan tidak ada tahu informasi perkembangannya apa. Jadi karena data ini selalu berubah-ubah, bukannya berubah, maksudnya ada perubahannya itu tidak ada pemberitahuan seperti kalau di HP atau mesin itu kan ada pemberitahuan kalau di HP, sedangkan di komputer atau laptop seperti ini kita juga nggak bisa memantangi terus atau ada perkembangan apa. Contohnya ini juga baru tadi pagi ini ditambahkan 1, 2, 3, 4 ini baru tadi pagi tambahnya ya. Jadi nanti untuk teman-teman untuk download ini nanti kalau yang mau di download itu misalnya kita online gitu ya, walaupun menumpang online tapi panjenengan sebagai proktor online panjenengan nanti silakan untuk yang proktor online saja yang sesuai dengan komputer panjenengan. Nah di sini, yang ini nanti yang untuk seperti itu. Termasuk juga nanti kalau yang exam browser klien itu nanti yang ini yang mandiri dari tumpangi. Nah ini menyiapkan ini disesuaikan dengan perangkat panjenengan. Nah untuk yang di ini yang dapat Chromebook ya, karena saya juga belum tahu Chromebooknya seperti apa. Yang teman-teman yang dapat bantuan Chromebook itu informasinya terbaru itu bahwa Chromebook bisa digunakan untuk yang semi online. Mohon maaf, yang online saja seperti itu. Sementara yang terbaru di online saja. Nanti teman-teman bisa buka di PowerPoint tadi yang diberikan sama Pak Trianto. Di situ sudah ada. Jadi nanti silakan dipelajari yang diberikan tadi untuk referensi kita. Karena kita kalau untuk belajar dari awalnya waktunya terlalu panjang juga. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mas, bisa sedikit membantu. Jadi ini itu disesuaikan dengan perangkat kita. Karena kan kadang ada yang PC-nya itu yang ada dari mohon maaf dari AMD, ada yang karena sekarang macam-macam juga itu. Nah ini disesuaikan untuk itu. Kalau misalnya yang di sini nggak bisa, ada kendala bisa dicoba yang komposisi perangkat kita tuh yang apa tujuannya penambahan ini. Jadi tidak usah dulu semua gitu. Jadi nggak usah ambil semua, sesuaikan yang sesuai kebutuhan panjenengan di prokter masing-masing aja biar tidak menambah beban di kerja komputer panjenengan. Jadi kalau online ya berarti ya mode pelaksanaan online berarti nanti ya pilihnya yang tadi yang prokter online ini tadi
praktek online seperti ini nanti yang diunduh. Ada yang lain teman-teman? Monggo. Monggo, kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, Pak Heneng masih on dan masih di sini. Monggo, rekan-rekan yang lain. Halo. Tunggu Anda. Jam pira ya acarane? Halo. Monggo Pak Tri ada ditambahkan Pak Tri. Nggih, mbok menawi sampun Mas. Kemungkinan rencang-rencang pun mudeng kayak kira ya wis kulino mesti menawi mungkin kalau ada informasi tambahan atau pertanyaan bisa tanyakan di grup mawon. Maju mapan. Ditanya menawi dari penjenengan ajeng ditambahi monggo langsung on. Kowe engko sik engko tak telepon iki agak zoom ngono. Saya kira nggak ada yang saya tambahkan gitu, karena yang pasti tadi segera disampaikan disikapi untuk ke ini dulu mawon yang secepat mungkin untuk disampaikan tadi webnya tadi di akm.tpp.com tadi untuk segera di jenengan nggih anurin nggih ekspor ya. Setelah itu jenengan besok untuk menyampaikan ke beliau di Bapak Ibu Kelas 5. Jadi jenengan sudah ada gambaran mana di untuk menjalankannya bagaimana supaya nanti jenengan juga bisa menyampaikan kepada beliau dan beliau juga mengimbaskan kepada semuanya seperti itu. Sama data peserta karena sudah keluar, jenengan siapkan supaya jenengan bisa ini apa namanya besok jadi ada data yang diberikan ini data samplingnya. Iku Mas ada satu yang mau bertanya monggo. Pak. Monggo Pak Adi. Pak Adi. Matur nuwun. Sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Nggih langsung mawon nggih. Yang pertama, kira-kira pelaksanaan AKM itu kapan perkiraan? Kemudian manakala nanti gampangane hasil AKM itu jelek, efek yang terjadi kepada siswa saya itu bagaimana? Karena saya pun ini guru kelas 5 dan saya masih awam terkait hal ini, Pak. Kira-kira begitu, matur nuwun. Yang ditambah lagi, saya mau tanya lagi. Yang lain apa langsung jawab saya siapa aja nggih? Oke, monggo. Perkenalkan saya Kristina Sasanti dari SD 4 Wonoboyo. Di sini saya mau menanyakan mengenai tentang pelaksanaan AKM yang akan dilaksanakan itu. Apakah sebelum dalam pelaksanaan itu ada latihan dulu atau mungkin hanya dikirimi aplikasi yang akan dikerjakan oleh anak-anak? Demikian Pak Henek, terima kasih waktunya. Untuk ini nggih, tadi yang Pak kami dulu aja, saya share screen foto. Apakah sudah nampak di layar panjenengan? Halo Bapak Ibu. Iya sudah. Mana? Tadi untuk rencananya di jenjang SD itu di tanggal pelaksananya ya ini ya 27 sampai 30. Nah ini perkiraannya di sini. Kemungkinan juga bisa ya ini untuk pelaksanaannya. Jadi untuk pelaksanaan sekitar tanggal ini. Dan untuk penjadwalannya tadi di bawah juga ada nanti persiapan dengan cek. Ini kurang lebih seperti ini. Kalau tidak ada perubahan karena nanti kita juga akan melihat enggak ada perkembangan juga nanti bisa dilakukan. Nah ini sesi 1 seperti ini, sesi 1, sesi 2 hari kedua. Jadi siswa itu 2 kali
Tadi kan ada di soal itu ada yang apa namanya? Ada yang numerasi sama yang ini, jadi ada 2 kali. Satu-satu nanti mengerjakannya tidak barengan. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini per sesi itu. Nah, ada literasi dan numerasi. Misalnya nanti ini siswa 15, jadi 30, kita ambil yang 15, jadi 15 anak. Terus nanti di sesi 1, terus hari keduanya itu di literasi, hari keduanya anak nanti ke numerasi, seperti itu. Jadi anak itu datanya 2 kali, di hari 1, hari kedua. Ini hasilnya. Ini dengan yang sama untuk penjadwalannya seperti itu. Seperti itu lebih mudah. Contohnya ini seperti ini pelaksanaannya. Kalau untuk ini tanggalnya antara ini, terus tadi yang ditanyakan bagaimana hari H-nya. Nah, untuk hari H-nya kita juga nggak tahu karena perkembangan COVID ini seperti apa, kita juga nggak bisa memastikan. Atau anak nanti suruh datang ke sekolah atau seperti apa, atau soal dikirim ke sekolah atau gimana, secara online penuh, itu juga kita belum tahu. Namun setidaknya dengan adanya aplikasi yang sudah disiapkan oleh tim pengembang dari Kabupaten Wonogiri tadi, karena kita bisa menyampaikan kepada peserta didik kita, ini loh besok kurang lebihnya seperti ini. Walaupun hanya pakai HP, layarnya juga tertentu ya, tidak bisa sebesar yang ada di PC. Kalau misalnya anak punya laptop di ini, bisa pakai laptop yang dipakai di anak-anak. Sedangkan kalau di HP kan sudah terbatas layarnya. Tapi setidaknya anak-anak itu tahu anak-anak tahu, oh besok mengerjakan gambarnya seperti ini tadi yang disampaikan seperti Pak tadi. Kalau teman-teman sudah buka atau mungkin saatnya ada sudah mengecek juga di HP. Nah, nanti kalau teman-teman nanti bisa dibedakan ya, yang jenengan langsung ke sini, misalnya di panjenengan nanti bandingkan kalau langsung di webnya Posmenjar tadi sama panjenengan ke yang sudah di tppk.com itu lebih ringan di yang di ppk.com. Seperti itu untuk aksesnya, kalau untuk saya coba. Bagaimana dengan Pak Antara, apakah sudah bisa sedikit menjawabnya? Tambah sedikit Pak ini. Monggo. Aplikasi yang akan diberikan kepada anak itu kan nanti bisa dilangsungkan kepada siswa. Terus siswa kan ada di rumah. Itu nanti bagaimana ya kelanjutan itu bisa diakses langsung apa bagaimana? Nah, kalau pas ini yang jangan tanyakan, mohon maaf jangan tanya pas pelaksanaan atau pas hanya untuk belajar di simulasi. Latihan. Nah, latihan ini nanti bisa panjenengan share ke anak yang tadi yang disampaikan Mas Triandoko tadi yang di tppk.com tadi. Nah, itu tapi sebelum panjenengan sampai ke guru, mohon maaf Bapak Ibu guru kelas 5, kalau di sini sudah ada Bapak Ibu guru kelas 5, tolong dipelajari dulu. Panjenengan juga sebagai proktor harus tahu dulu, belajar juga. Terus nanti setelah ini kan bimbing, mohon maaf, kita sempat mungkin punya tugas menyampaikan ke Bapak Ibu guru kelas 5. Otomatis kan jenengan yang ngajari Rian. Kebetulan saya guru kelas 5-nya. Sekalian berarti. Jenengan mempelajari ini yang di akm.tppk.com itu, nah jenengan sekalian sampai mana, misalnya mengerjakan sampai 2 soal. Yang pertama kita yang untuk anak-anak itu yang simulasinya itu yang kita buat, yang kita sampaikan. Jadi simulatornya kayak gambar kayak kucing itu yang di atas warna kuning. Nah, untuk yang bawahnya itu materi untuk Bapak Ibu guru kelas 5 itu juga dipelajari karena kisi-kisi terus contoh soal di situ sudah ada bahan-bahan materinya. Jadi nanti buka-buka dulu, pelajari sambil nanti jenengan ngajari yang aplikasi ini yang warna kuning itu terutama untuk cara memasukkan token. Nah, kalau token di sini karena simulator, jadi sudah ada langsung otomatis tokennya, ID dan passwordnya sudah ada.
Nah itu biar anak-anak sedikit tahu nanti, tapi untuk memasukkannya itu pas hari H nanti ya tinggal dimasukkan, kita makanya siapkan print out. Jadi yang punya datanya ini nanti bukan tempat yang di ini, bukan tempat yang panjenengan tumpangi. Untuk proktor nanti kalau sudah keluar ini segera dicetak di kertas supaya data anak A ini passwordnya ini nama usernya ini seperti itu, supaya tidak kebingungan nanti agak nyari-nyari agak buka kalau pas lancar, kalau enggak internetnya kan bisa juga saling untuk membantu. Gitu. Terima kasih Pak Enang. Semoga dan ini mohon untuk segera direalisasikan supaya tadi disampaikan bahwa kalau nanti semua buka, semua Indonesia buka, nanti pas down kita nggak bisa dapat jatah untuk bisa ke sana. Gitu. Terima kasih. Monggo. Oh cuma sama ini. Hasil dari ini tuh apa ya? Gitu. Mohon mikir kenapa diadakan AKM. Nah ini tujuannya adalah sebenarnya kalau nanti benar-benar ini sudah berjalan, karena bersyukurnya ini kan pertama nanti sukses dan hasilnya misalnya untuk akreditasi sekolah. Jadi ini nanti sasarannya siswa, guru, juga kepala sekolah. Nah, sementara ini kita mempersiapkan siswanya dulu, karena untuk bapak ibu guru sudah pastilah beliau sudah jago untuk menggunakan materi seperti ini. Tapi untuk siswa mungkin baru pertama kali juga, terutama yang SD. Nah ini menjadi PR, makanya kita sarankan seperti itu. Dan sasaran tujuannya sebenarnya nanti itu untuk memperjelas gimana atau mungkin hasil akreditasi sekolah. Nah kalau sekarang sudah A, itu juga kita harus mempertahankan terus supaya hasilnya baik. Dan kenapa sampling ini ambil secara acak, tidak sekolah yang menentukan anak ini nanti ya disuruh si A ya mewakili, terus si B dan si tidak, yang menentukan adalah semuanya dari ini, dari pusat, supaya nggak tahu acak juga kan gitu. Nih saya sampaikan juga. Iya. Mafian nih. Nah, siapa bisa didik itu ini nanti latihan AN mandiri, termasuk tadi latihan. Nanti kalau yang kabupaten kita belum tahu, tapi kalau untuk membuat real kayaknya juga terlalu susah. Jadi ini dan sepertinya sama yang aplikasi tadi sudah ada. Adanya hal seperti ini juga. Emang dari pusat itu seperti ini, gitu. Nggak usah disiapkan. Nggak, misalnya ya murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk AN, murid kelas 9-12 fokus pada ujian sekolah, pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikut. Tapi pada akhirnya kalau peserta kita tidak siapkan ya nanti kasihan. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti panjenengan buka sendiri ini isinya ya sudah di-share tadi sama Pak dan Dokter juga. Ini tadi tentang Pusmenjar tadi. Oke. Itu. Ada yang lain monggo. Monggo kalau masih ada yang ditanyakan, rencang-rencang bisa tanyakan mawon sebelum nanti diakhiri Zoom niki. Diberi kesempatan sebentar lagi. Berapa menit lagi Mas Eneng niki? Oh, nah untuk Zoom-nya masih lama waktunya, tapi bila sudah tidak ada ya akhirnya enggak. Ya ini bisa bareng-bareng di sini. Ya, napa recording ini ku panjenengan share teng grup ya Mas? Coba, sing napa Pak? Recording Zoom niki mungkin dengan share teng grup mawon. Misalnya teman-teman juga mempelajari, yang belum bisa ikut bisa mempelajari lewat ini. Yang pasti teman-teman nanti panjenengan ceknya di NBK dan kemdikbud.go.id itu segala informasinya di situ semua. Nanti saya belum sampaikan dikit, mohon maaf Jin. Ini ada yang bertanya tuh Mas, monggo langsung mawon Mbak Setiari ini nomor. Monggo langsung mawon Mbak. Terima kasih Pak Neng. Mau bertanya itu kan ada untuk guru dan kepala sekolahnya juga ada tes. Apakah harinya bersamaan dengan siswa?
Ada yang lain lagi? Mboten, Pak. Nggih, sementara itu. Untuk pelaksanaannya, untuk guru dan siswa berbeda. Kalau siswa itu nanti di satu tempat dan diawasi. Tapi kalau untuk guru, informasi yang saya dapat itu rencananya online kurang lebih 2 minggu. Tapi online-nya online seperti apa kita juga belum tahu gurunya. Untuk sekolah juga sama. Itu nanti akan mendapatkan seperti itu. Dan ini ada sedikit contoh. Mohon maaf ya. Bila ya persiapan rencana pelaksanaan asesmen kepercayaan kepala satuan pendidikan dan pendidik. Ya, jadi kepala satuan pendidik dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik atau emis dan mengajar di satuan pendidik tersebut menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. Jadi nanti pendidik juga yang mengajar di lebih dari satu satuan pendidik mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidik yang diajar. Kepala sekolah yang memimpin lebih dari satu satuan pendidik mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidik. Jadi ini juga nanti materi juga bisa disampaikan ke Bapak Ibu kepala sekolah masing-masing ya. Jadi materi sudah di-share sama Pak Yandoko nanti yang di paparan ANK 19 Agustus itu. Nanti bisa panjenengan sampaikan juga. Ada contoh juga kalau satu guru A ini mengajar 2 sekolah, berarti dia misalnya pas mendapatkan dua-duanya ya nanti menjadi peserta di 2 sekolah ya misi 2, tapi kalau ada 1 ya misi 1 seperti itu. Ini untuk guru juga ada. Tapi memang kita persiapkan sementara ini untuk siswa dulu. Itu karena nanti yang namanya yang muncul juga siapa kita nggak tahu Bapak Ibu gurunya yang dapat itu. Begitu, Mbak. Nggih, suwun, Pak. Mas Trihandoko, apakah bisa membuka ini Mas Trihandoko? Bio SD-nya. Dapat Mas? Ribut. Nah, jenengan share screen ya. Coba untuk supaya teman-teman nanti di bio-nya ada seperti apa pembaruannya. Monggo, coba jenengan buka. Jenengan share screen karena jenengan sudah jadi ini. Jadi apa namanya? Host. Bio. Ntar ya Mas, lo coba nerin. Dari password. Ini putih. Iya kan. Jika Mas seneng, kalau sampun buka, bisa digeser ke bawah, scrollnya ke bawah, di bawah rekap impor biodata nih. Terus rekap laporan. Di bawah aja Mas. Di sebelah kanan ini guys. Nah, ini di sini sudah ada gini guys. Mohon maaf, bisa diperhatikan teman-teman bahwa data yang sudah melakukan penarikan data di bio nanti akan keluar pesertanya seperti ini. Ya, di sekolah dari jumlah 55 siswa terdapat 30 peserta utama, dapat 5 cadangan. Seperti itu. Jadi jumlahnya leres siswa jenengan 55 Mas gitu. Leres Mas. Kelas 5 itu 55. Oke, 55 dari 55 diambil 30 peserta utama, 5 cadangannya. Nah, ini yang sudah ada yang akan menjadi peserta kita. Nah, jadi lebih mudahnya tadi Bu yang sudah mengajar kelas 5, jadi sudah tahu peserta didiknya namanya siapa, si A, si B, si C, mungkin bisa dibuatkan grup di WA dulu ke depannya atau gimana untuk mempermudah komunikasi supaya ya kalau pesertanya 35 semua satu SD satu kelas mudah ada kan gitu. Jadi semuanya diajari. Tapi kalau hanya dari 40
berarti yang diambil 35, berarti yang 35 ini yang di apa namanya kita berikan materi ini, supaya yang 5 bukannya kita tinggal, tapi yang 5 biar belajar fokus di mata pelajaran yang lainnya seperti itu. Terus juga yang itu terus data juga ada, nama-namanya sini sudah lengkap. Nah, di sini juga ada ini guys, nama induk, tempat lahir. Yang data ini Mas, peserta sampling. Yang klik peserta sampling bawah, G. Nah, peserta sampling di sini nomor induknya ada, tapi yang di sini nopes. Nah, ini nomor peserta itu belum muncul. Nanti kalau ini akan muncul, yang di nomor akan keluar. Masih mungkin ada nomor pesertanya ada, cuma nanti ini pas di tokennya panjenengan yang di ANBK tadi, nanti akan muncul passwordnya. Kalau yang kesamping-samping adalah data siswa. Oke. Terus di paralel, mohon maaf, di paralel ini nanti satu itu kelas A atau B atau C, guys. Nanti masing-masing satu angka beda-beda. Misalnya pas 601 apa 501, nanti 02 ini pas B atau seperti itu. Oke, monggo. Jadi seperti biar nggak bingung satu. Nanti kelas A-nya mana? Nah, itu misalnya di kelas ini paralel ini sudah ada, nanti bisa nah ini kalau bisa panjenengan cetak, atau mungkin gimana nyetaknya juga belum tahu, tapi panjenengan pasti sudah bisa. Nah nanti bisa disampaikan kepada bapak ibu kepala sekolah sambil menyampaikan tadi materi yang diberikan Mas Tri tadi, biar kebijakan apa, karena kalau yang menyampaikan saya kebijakan itu bukan porsinya, silahkan nanti dikasihkan, termasuk juga nanti data peserta untuk menyampaikan, untuk memberikan penugasan kepada Bapak Ibu guru kelas 5. Seperti itu. Terima kasih Pak Tri. Ini Mas Adang dari saya, mungkin sampai di sini. Ada yang lain, monggo. Lanjutkan teman. Monggo, Bapak masih ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan? Jadi saya tunggu, kalau memang sudah tidak ada, bisa kita akhiri, Pak Eneng. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semua. Welingi tadi dari Mas Eneng, kita itu kerja bersama, jadi tidak jenengan proktor sendiri, juga harus melibatkan guru kelas 5 maupun Bapak Kepala Sekolah, ya juga harus beritahu Bapak atau Ibu Kepala Sekolah bahwa kegiatan ini kegiatan bersama-sama, kegiatan gotong royong untuk menyukseskan AKM di Wonogiri. Terus untuk teman-teman, saya yakin sudah tahu dan paham tugas dari proktor itu tadi apa. Terus bagi yang menumpang, tambahan mungkin sebelum pelaksanaan, istilahnya kula nuwun ke sekolah yang ditumpanginya, nanti agar pada hari hanya niku istilahnya tidak canggung pada kalau mau koordinasi apa-apa gitu. Bikin biar lebih dekat dulu, terus nanti kan ala enak, kalau jenengan mau dolan ngene wong yen wis kenal kan luwih penak, kenal suwe pas hari bahasane kan ngoten. Nggih. Nggih sampun, matur mawon Mas Eneng, bisa kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan kehadirannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadikan kemajuan untuk kegiatan AKM di Wonogiri. Sampun Mas Eneng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, nambahin Mas Tri untuk teman-teman yang mau ikut menumpang di sekolah yang dituju ke SMP atau SMA atau SMK atau dimanapun, mohon izin nanti segera panjenengan konsultasi sama beliau yang ada di tempat tesnya gitu, supaya nanti pemakaian bagaimana, apalagi ini masa pandemi, teman-teman SMP sambil gini juga kita memang sudah minta surat dari dinas supaya teman-teman SD itu bisa belajar ke teman-teman SMP secara legal, dan supaya nanti juga ada bantuan dari tim teman-teman SMP ke SD waktu pelaksanaannya. Jadi biar kita ada yang membantu juga seperti itu. Itu juga kita sedang usahakan supaya kita memperoleh surat seperti itu. Namun
sebelum sambil menunggu surat tersebut, alangkah baiknya panjenengan bisa menghubungi langsung dulu. Nanti enaknya bagaimana? Karena teman-teman SMP nanti rencana tanggal 30. Jadi kalau bisa hari ini atau besok atau Senin lah, Senin itu besok. Senin itu panjenengan bisa tanya ke sana, tanya prosedurnya bagaimana, atau apakah boleh ikut. Dan nanti mereka kadang bertanya mau ikut gimana, mau pas hari uji cobanya atau sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya itu harus ya kita harus tahu cara menginstalnya seperti apa. Sama saya juga masih belajar gitu. Monggo nanti kalau yang sudah tahu nanti menumpangnya di mana bisa koordinasi terlebih dahulu supaya kita bangun komunikasi yang baik. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu ya nyelondoi bagaimana enak wong latihan mau tanggung sing disiapi apa seperti itu. Mohon mawon nggih. Terima kasih, mohon maaf menambah waktunya dan salam sehat untuk panjenengan semua juga beserta keluarga. Amin, Dan, Mas. akhiri Mas nggih. Ada pertanyaan nggih. Sampun.